Pemilihan ustadz dan ustazah remaja menjadi ajang yang selalu ditunggu-tunggu oleh masyarakat yang ada di Provinsi Bengkulu. Dan tahun ini merupakan Pintar Season 8 yang dilakukan audisinya secara online. Dari peserta berbagai kabupaten kota dalam mengikuti audisi kali ini cukup tinggi dan kategori ustazah menjadi kategori terbanyak. Inilah cuplikan dari 2 peserta audisi kategori ustazah dari kota Bengkulu. Ananda memulai ceramah, izinkan Ananda berpantun terlebih dahulu. Jauh pulau dari Maluku, pergi haji ke kota Mekah. Dengan bismillah acara dibuka, moga semua mendapat berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdahu la syarika lahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa ashabihi hudatul ummati wa man tabi'ahum illa yaumil qiyamah amma ba'du. Yang saya hormati Dewan Juri yang arif dan bijaksana, yang tampannya Masya Allah, serta pemegang tinta keadilan, serta Sana ABTV yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sana ABTV ada yang bagaimana membahas muda yang berdaya di era 4.0. Berbicara tentang 4.0 pasti identik dengan masa muda. Masa yang luar biasa dikarenakan masa muda lah yang tepat senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini seirama dikatakan oleh ulama tafsir Al-Quran. Syekh Abu Al-Bishri Al-Karsir menyatakan dalam kitabnya, Sayyan wa huwa quwwatun ba'da dha'fu, yang artinya bahwa masa muda lah yang penuh dengan kekuatan yang sebelumnya diisi penuh dengan kelemahan. Sehingga pantaslah proklamator kita Insinyur Soekarno pernah berkata, "Give me 10 the young and I will shake the world." Yang artinya, beri aku 10 orang pemuda maka aku akan guncangkan dunia. Sanak BTP yang berbahagia, masa 4.0 adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita sebagai generasi muda dianugerahi bentuk pikiran yang maju ke depan, mata melihat masa depan, tangan dapat bersalaman meskipun berjauhan, serta wajah yang dipercantik dengan filter Instagram. Maka gunakanlah wahai generasi muda untuk menyempurnakan dan memanfaatkannya dengan benar dan baik. Namun justru akan sangat menyedihkan dan mengecewakan, di mana di zaman 4.0 ini tidak generasi yang menguasai ilmu teknologi. Istilahnya HP-nya bisa dilipat, rumahnya berpagar kaurat, mobilnya anti karat, uangnya tak bisa dilipat kalau haus yang minum alpukat. Tapi sayang sekali sana, batinnya banyak yang tersiksa, hatinya penuh dengan gegana dikarenakan kenapa? Dikarenakan salah dalam menggunakan teknologi tersebut. Contohnya mulai dari penggelapan aplikasi online sampai prostitusi online. Padahal Syekh Mustafa Al-Bulayani, salah satu tokoh Mesir, pernah berkata bahwa di tangan generasi muda lah urusan umat dan kehidupan ini digenggam, dan pada kaki-kaki mereka lah hidup dan mati umat ini. Oleh karena itu sahabat, kita sebagai generasi muda harus semangat dalam mempelajari ilmu pengetahuan kita, serta memperdalami ilmu agama kita. Karena kenapa? Dikarenakan ilmuwan Albert Einstein pernah berkata, ilmu pengetahuan tanpa ilmu agama adalah lumpuh, begitu pula ilmu agama tanpa ilmu pengetahuan adalah buta. Maka apabila kedua ilmu tersebut sudah saling melengkapi, maka kita sebagai generasi muda menjadikan Indonesia maju di era 4.0 akan terwujud. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sanak ABTV yang berbahagia, semoga kita bisa menjadi generasi yang berilmu dan beriman, bertakwa dan berakhlakul karimah, jauh dari maksiat dan dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ceramah singkat dari Ananda. Sebelum Ananda memulai ceramah ini, bolehkah Ananda berpantun sebentar? Jikalau Ananda berpantun, maka jawabannya alap. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya buka ceramah dengan salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri yang arif lagi bijaksana, sang pemegang tinta keadilan,
serta sanak-sanak BETV yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puja dan puji syukur kita kepada Sang Pencipta yang Maha Agung yang telah memberikan kita nikmat hingga saat ini. Salawat serta salam selalu kita junjungkan kepada buah hatinya Siti Aminah, ayahandanya Fatimah, yaitu Nabi Muhammad SAW, nabinya akhir zaman. Hadirin BETV dimohon tenang sejenak karena ini ceramah bukan sembarang ceramah, ini ceramah dari Ustazah Seluma. Seperti yang kalian ketahui, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan agar semua umat manusia dapat mengetahui tentang keesaan Allah. Seperti perkataan Edward Munty, Al-Quran adalah kitab suci yang isinya tentang keesaan Allah yang paling jelas. Bahasanya begitu indah dan mulia, menyenangkan dan suci, dan tidak ada kitab agama lain yang dapat menandinginya. Kita sebagai seorang muslim memiliki kewajiban untuk membaca, menghafal, serta mengamalkan isi-isi Al-Quran di dalam kehidupan kita. Apakah sanak-sanak BETV tahu dulu banyak sekali orang-orang yang berlomba-lomba untuk menghafal Al-Quran. Mereka selalu menyempatkan diri untuk membaca Al-Quran. Namun sayang seribu sayang, sekarang membaca saja sudah jarang, apalagi menghafalnya. Orang-orang lebih memilih melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak bermanfaat daripada membaca Al-Quran. Baik kalangan yang muda sampai yang tua. Apalagi remaja-remaja zaman sekarang yang lebih suka melakukan maksiat daripada melaksanakan sholat dan membaca Al-Quran. Jika ibunya berkata, "Nak, sholat dulu." Lalu anaknya menjawab, 5 menit lagi, Bu. "Nak, ngaji dulu." "Sebentar, Bu." Yang katanya 5 menit, ternyata 300 menit. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Sungguh miris sekali anak zaman sekarang. Padahal jika mereka dapat meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran, mereka dapat memperkuat jiwa di saat gundah gulana. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Shadaqallahul azim, shadaqallahul azim. Yang artinya, dan kami menurunkan obat penawar di dalam Al-Quran serta rahmat kasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Al-Isra ayat 82. Walaupun sekarang banyak orang-orang yang lebih suka melakukan maksiat, tapi untungnya masih ada orang-orang yang mau membaca Al-Quran. Kita sepatutnya iri kepada mereka yang sudah bisa menghatamkan Al-Quran walaupun di umur mereka yang terbilang masih sangat muda. Bukannya kita malah iri kepada orang-orang yang suka berjoget-joget di TikTok dengan menggunakan pakaian kekurangan bahan dan pusar yang terpampang jelas. Na'udzubillahi min dzalik. Ratusan peserta ikut mengirimkan video ceramah pada sesi pendaftaran dan para peserta yang ikut mendaftar mulai dari kategori usia 12 dan 19 tahun. Inilah 2 video dari peserta pintar kategori Ustazah dari Kota Bengkulu. Tuli bendera di pasar malam. Pasarnya pakai kawat. Kalau kansa ucapkan salam, mohon dijawab dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang khansa hormati Dewan Juri serta hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillahirrabbilalamin. Adapun judul ceramah sehari ini tentang keutamaan belajar dan menuntut ilmu dalam Islam. Seperti yang kita ketahui, manusia yang lahir ke dunia ini dalam keadaan tidak berilmu. Maka
Dalam pandangan Islam, umat Islam diwajibkan belajar dan menuntut ilmu pengetahuan. Hal tersebut berdasarkan pada sabda Rasulullah SAW yang artinya, belajarlah karena seseorang tidak dilahirkan dalam keadaan pandai dan memiliki ilmu itu tidak sama dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Dengan ilmu, manusia bisa mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Menurut surah Al-Alaq ayat 1-5, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang mulia. Allazi 'allama bil qalam. Yang mengajarkan manusia dengan pena. Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wahyu pertama ini kita diperintahkan untuk membaca, bukan perintah salat, puasa, zakat, ataupun perintah haji. Ini menunjukkan sebelum kita beribadah, kita wajib berilmu. Oleh karena itu, menuntut ilmu pengetahuan wajib bagi muslim laki-laki maupun perempuan. Keutamaan menuntut ilmu dalam Al-Quran, Surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Yang artinya, niscaya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Shadaqallahul azim. Sabda Rasulullah SAW. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, maka tuntutlah ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, maka tuntutlah ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kedua-duanya, maka tuntutlah ilmu pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana serta mempesona dan membahana, dan sanak-sanak BTV dimanapun kalian berada. Masa muda, masa di mana penuh dengan kekuatan, penuh dengan potensi dan peluang, membangun fondasi untuk masa depan, namun seringkali diwarnai dengan tantangan, rintangan, dan godaan. Kalau kita membicarakan tentang masa muda dan kesuksesannya, maka Baginda Rasul adalah teladan yang sukses memanfaatkan masa mudanya. Memiliki etos kerja yang tinggi, mengabdi kepada masyarakat, sehingga tercatat sebagai manusia yang paling bermanfaat dalam sejarah manusia. Selain itu, ada tokoh yang lain, Imam Asy-Syafi'i usia 9 tahun sudah hafal Al-Quran. Kemudian Ibnu Sina di usia mudanya sudah menjadi bapak kedokteran dunia dan yang lainnya. Karena itulah Baginda Rasul berpesan di dalam penggalan hadis riwayat Bukhari, syababaka qabla haramika. Manfaatkan waktu mudamu sebelum datang masa tuamu. Sanak-sanak BTV dimanapun kalian berada, bagaimana cara kita memanfaatkan masa muda ini dengan baik? Ada yang tahu? Yang pertama, perkuat keimanan. Kadang waktu muda itu ya maunya leha-leha, nggak mau dikekang. Nah,
Makanya harus ada batas, harus ada rem, ialah iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nahnu naqussu nabahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Dalam ayat ini Allah menguji seluruh pemuda Ashabul Kahfi karena memiliki keimanan yang kuat dan berpegang teguh pada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, niat belajar. Sangat rugi hadirin kalau kita tidak belajar untuk menuntut ilmu. Pikiran semakin tak karuan. Ada peribahasa mengatakan kalau kita belajar di masa kecil ibarat mengukir di atas batu. Tapi kalau kita belajar di masa tua ibarat melukis di atas air, betul? Maka mumpung kita masih muda, tuntutlah ilmu sebanyak-banyaknya. Mengapa? Karena di dalam tafsir Al-Baidawi Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 dijelaskan, Allah akan meninggikan derajat orang yang berilmu dan yang beriman. Dan beberapa derajat dengan pertolongan di dunia dan di akhirat. Dan jangan lupa hadirin, kalau kita sudah punya ilmu, maka amalkan. Dan yang ketiga, atur waktu sebaik-baiknya. Muda-mudi di zaman ini senang dicari setiap hari. Hura-hura dan lupa diri, lupa mengaji dan lupa mati. Alhamdulillah. Mumpung kita memiliki waktu luang, maka manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dengan cara apa? Investasi kesehatan. Investasi nggak selalu soal harta kok, tapi juga kesehatan. Makanan sehat, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup. Kemudian tebarkanlah kasih sayang dan manfaatkan sebanyak-banyaknya. Abul Qasim Sulaiman bin Ahmad Al-Lakmi At-Tabrani lahir pada tahun 260 Hijriah dan wafat pada tahun 360 Hijriah. Mengatakan di hadisnya, khairun nasu anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang menebar manfaat bagi manusia lainnya. kali ini, mulai dari kota Bengkulu hingga 9 kabupaten. Pada episode kali ini, inilah 2 cuplikan dari video peserta kategori Ustazah Kota Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukuru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu tanziman lisanihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i illa ridwanihi sallallahu ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi wa salama tasliman katsiran amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, kita memujinya, meminta pertolongan, pengampunan dan petunjuknya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan diri kita dan keburukan amal kita. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan sebuah ceramah yang saya beri judul, yakni menuntut ilmu. Ilmu adalah salah satu aspek terpenting dalam menentukan kehidupan manusia. Bagi umat Islam, ilmu bukan hanya sebatas transfer pengetahuan, tetapi juga merupakan salah satu proses membentuk karakter dan kepribadian yang sesuai dengan ajaran Islam. Dalam Al-Quran dan hadis, banyak sekali anjuran-anjuran untuk menuntut ilmu. Karena dari menuntut ilmu itulah kita bisa membentuk generasi yang mampu memimpin Indonesia ini. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap umat muslim. Hal ini menunjukkan bahwa setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, wajib menuntut ilmu. Ilmu di dalam Islam tidak hanya mencakup ilmu agama, tetapi juga ilmu dunia yang dapat membawa kita dan memberi manfaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Mujadilah yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat-derajat orang beriman dan berilmu beberapa derajat. Dengan ayat ini Allah menegaskan bahwa orang yang memiliki ilmu akan ditinggikan derajatnya. Bayangkan saja jika kalau kita tidak memiliki ilmu, derajat kita akan sama dengan hewan-hewan atau bahkan lebih hina lagi. Dengan ilmu inilah kita dapat membedakan yang mana manusia dan yang mana hewan. Jika tidak ada ilmu, kita akan sama derajatnya dengan hewan. Mungkin kita akan mengira semua orang yang di dunia ini akan sama bentuknya dengan hewan. Manusia itu adalah manusia adalah makhluk yang mulia karena mereka memiliki ilmu dan berakal. Hewan belum tentu memiliki akal. Seperti flora dan fauna, mereka tidak memiliki ilmu karena mereka tidak berakal. Manusia, mereka lebih unggul dari hewan karena mereka memiliki ilmu dan pengetahuan. Sebagaimana sabda Nabi yang menjelaskan begitu pentingnya ilmu. Utlubul ilmu walau bishin. Carilah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Islam sangat menekankan kita untuk menuntut ilmu karena ilmu bukan hanya dicari di negeri kita sendiri, tetapi ilmu juga berada di negeri orang. Carilah ilmu sampai kita menjenjang ke lebih yang tinggi. Ilmu sangat penting dalam Islam karena selagi nyawa masih dikandung badan, tidak ada hal yang bisa menghalangi kita untuk menuntut ilmu karena ilmu begitu penting bagi kita. Tidak ada waktu ataupun umur tempat dimanapun untuk menghentikan kita untuk menuntut ilmu. Karena ilmu tidak ada batas untuk mencarinya. Hanya orang-orang waraslah yang tidak bisa memiliki ilmu. Jadi carilah ilmu setinggi mungkin. Jangan menghalangi diri untuk bisa menuntut ilmu yang lebih tinggi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Dewan juri yang arif dan bijaksana serta sahabat BETV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya, Mesya Delfahnia Putri, akan menyampaikan sebuah pidato singkat yang berjudul Sabar dan Mengapa Kita Harus Bersabar. Sebagaimana yang kita rasakan saudara-saudaraku sekalian, bahwa kita ini kadang-kadang merasa senang dan bahagia, akan tetapi di lain kesempatan kita merasa sedih. Tetapi tidak ada seseorang pun yang hidup selamanya dalam satu kondisi saja. Sahabat BETV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mendapatkan sesuatu yang kita sukai, maka kita akan mensyukurinya. Tetapi apabila kita ditimpa sesuatu yang kita benci, maka kita wajib bersabar dengannya. Akan tetapi sahabat BETV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa sih sebenarnya sabar itu? Salah seorang ulama mengatakan bahwa sabar adalah tidak mengatakan kepada suatu penderitaan dan menceritakannya ke semua orang, akan tetapi langsung disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat BETV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah sabar adalah sifat yang mulia? Tentu, sabar adalah sifat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, minta pertolonganlah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar.
Sahabat BETV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menunjukkan bahwa kita wajib menjadikan sabar dan sholat sebagai penolong kita di hadapan berbagai masalah. Karena hidup selalu dihadapin dengan berbagai masalah. Contohnya, ketika kita berada di dalam kelas merasa sulit, akan tetapi kita tidak pernah putus asa mengerjakannya, maka itu sudah termasuk bersabar. Dan ketika kita sakit, akan tetapi kita tidak meratapi rasa sakitnya, akan tetapi kita berusaha untuk sehat kembali dengan cara beristirahat, minum obat, dan berdoa kepada Allah, maka itu sudah termasuk bersabar atas penyakit. Sahabat BETV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita akan mencapai keberhasilan setelah kesabaran, dan kita akan mendapatkan kebaikan setelah kita bersabar. Karena kesabaran adalah sebaik-baik pemberian Allah kepada hamba-hambanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa ma'uti ata'an khairan wa awsa'a minas sabri." Rawahul Bukhari. Dan tidaklah seorang pun diberi anugerah yang lebih baik dan lebih luas dari kesabaran. Oleh karena itu, sahabat BETV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita terus bersabar untuk mencapai kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Pisau diasah di pagi hari, dibawa pergi untuk membabat. Berakhir sudah pidatoku ini, semoga bisa memberi manfaat. Wabila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.